Ya, etika kebajikan disebut juga etika keutamaan. Dalam bahasa Inggris, virtue ethics. Virtue ethics. Kata virtue sendiri bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kebajikan, bisa juga keutamaan. Jadi etika kebajikan bisa juga disebut etika keutamaan. Tapi tak jarang juga disebut etika karakter. Ya, ethics of character atau virtue ethics, etika kebajikan, etika keutamaan, etika karakter, itu semuanya sama. Nah, apa yang dimaksud dengan virtue ethics atau etika kebajikan, etika keutamaan atau etika karakter itu? Virtue ethics adalah teori etika atau pendekatan filosofis terhadap etika yang berfokus pada kualitas-kualitas pribadi atau keutamaan-keutamaan moral dalam menentukan nilai moral seseorang. Jadi, ketika kita menilai seseorang itu baik atau buruk secara moral, kita melakukannya berdasarkan kualitas-kualitas pribadi atau keutamaan-keutamaan moral atau kebajikan-kebajikan yang kita lihat ada pada diri orang tersebut. Seorang dikatakan baik kalau ia memiliki kualitas-kualitas moral yang baik. Seorang dikatakan buruk kalau ia memiliki kualitas-kualitas moral yang buruk. Nah, etika kebajikan ini menekankan kualitas-kualitas intrinsik dari seorang individu. Apa itu kualitas-kualitas intrinsik? Itu adalah kualitas-kualitas atau sifat-sifat yang melekat di dalam diri seseorang. Nah, etika kebajikan itu menekankan kualitas-kualitas yang ada di dalam diri seseorang dan bagaimana keutamaan-keutamaan atau kualitas-kualitas tersebut memandu atau membimbing perilaku seseorang. Nah, ini penekanan dari etika kebajikan ya. Kualitas-kualitas moral yang dimiliki seseorang dan bagaimana kualitas-kualitas itu memandu tingkah laku atau perilakunya. Nah, ada beberapa konsep kunci dari etika kebajikan ini ya. Yang pertama adalah konsep tentang kebajikan atau keutamaan. Yang kedua, konsep eudaimonia. Yang ketiga, konsep pendidikan moral. Yang keempat, konsep role model atau panutan. Kita lihat satu demi satu ya. Yang pertama, kebajikan atau keutamaan ya. Dalam bahasa Inggris, virtue ya. Bentuk jamaknya virtues. Nah, etika kebajikan menekankan olah kebajikan atau pengembangan kebajikan atau kualitas-kualitas moral yang positif seperti kejujuran, integritas, empati, keberanian, kesabaran, dan kemurahan hati. Jadi, concern dari etika kebajikan adalah bagaimana seorang memiliki kualitas-kualitas moral ini. Bagaimana kejujuran, integritas, empati, keberanian, kesabaran, dan kemurahan hati terbentuk dalam diri seseorang. Nah, ini dia ya, kejujuran, integritas, atau kita bisa sederhanakan satunya kata dan perbuatan atau sifat bisa dipercaya,
Itu integritas ya. Kayaknya Kak. Kemudian empati, keberanian, Masih panas kayaknya. kesabaran, kemurahan hati ya. Ini etika kebajikan menekankan perlunya sifat-sifat atau kualitas-kualitas tersebut terbentuk dalam diri individu atau dalam diri kita. Ini ya. Nah, keutamaan-keutamaan atau kualitas-kualitas ini dipandang sentral untuk menjalani kehidupan yang baik dan memuaskan. Jadi, seorang dikatakan memiliki kehidupan yang baik dan memuaskan atau membahagiakan kalau seseorang itu memiliki karakter, kejujuran, integritas, empati, keberanian, kesabaran, dan kemurahan hati. Ini dia. Jadi kehidupan yang baik, kehidupan yang memuaskan atau bahagia, rupanya tidak lepas dari kualitas-kualitas moral yang menandai atau mencirikan seorang pribadi atau mencirikan diri kita. Yang kedua adalah eudaimonia. Nah, menurut etika kebajikan, ya, tujuan tertinggi manusia adalah mencapai eudaimonia. Jadi manusia memiliki tujuan tertinggi dalam hidupnya, yaitu mencapai eudaimonia. Eudaimonia itu apa? Eudaimonia itu adalah tumbuh kembang sebagai manusia. Jadi ketika manusia bertumbuh, berkembang sebagaimana mestinya, secara rasional maupun secara moral, itulah eudaimonia. Manusia yang tumbuh, berkembang, mungkin kita bisa tambahkan berbuah, sebagai manusia yang rasional dan bermoral, itu dianggap sebagai manusia yang bahagia. Itu. Dan dengan begitu dia memiliki kehidupan yang baik. Nah, ini dia ya. Jadi apa sih tujuan utama hidup manusia menurut etika kebajikan? Eudaimonia, yaitu mengalami pertumbuhan, perkembangan ya, dirinya secara rasional, secara moral ya, sebagai manusia. Ini dia. Nah, eudaimonia itu dicapai dengan mengembangkan ya atau mengolah dan mewujudkan kualitas-kualitas keutamaan atau kebajikan yang memampukan individu untuk menghidupi suatu eksistensi yang bermakna dan etis. Ini gimana mengembangkan dan mewujudkannya? Nah, ini kita akan melihat di konsep yang ketiga ya, yaitu pendidikan moral. Etika kebajikan menggarisbawahi pentingnya pendidikan moral dalam mengembangkan kualitas-kualitas karakter yang positif. Karena etika kebajikan ini yakin bahwa yang namanya keutamaan atau kebajikan dalam diri seseorang itu bukan merupakan bawaan sejak lahir seseorang. Jadi seseorang bukan dilahirkan sebagai orang yang berempati kepada sesamanya, itu harus diolah, itu harus dikembangkan. Seorang tidak terlahir sebagai ada orang yang ada orang yang mungkin dikatakan terlahir sebagai orang jujur, ada orang yang terlahir sebagai orang tidak jujur. Oh, bukan begitu. Setiap orang itu memiliki suatu tugas, yaitu mengembangkan keutamaan. Nah, keutamaan dapat dikembangkan, dibangun melalui latihan, pendidikan, dan panutan. Nah, ini maksudnya, ya dalam hal ini etika kebajikan itu mengisyaratkan perlunya latihan kebajikan. Contohnya begini, kalau kita mau jadi orang jujur, ya teman-teman ya, maka kita harus berlatih kejujuran. Berlatih kejujuran itu maksudnya bagaimana? Ya,
Kita melatih diri untuk selalu mengatakan kebenaran. Sekali dua kali rasanya berat mengatakan kebenaran, ya. Mengatakan A adalah A, B adalah B, hitam ya hitam, putih ya putih, merah ya merah. Mula-mula mungkin berat karena berbagai faktor, ya. Mungkin kebiasaan di lingkungan kita ya adalah kebiasaan berbohong atau menutup-nutupi sesuatu. Nah, tapi kita melatih diri kita nih. Kita berlatih untuk mengatakan kebenaran. Ketika ditanyakan sesuatu, kita menjawab jujur dengan jujur. Nah, satu kali, dua kali sulit. Tiga kali, empat kali masih sulit. Tapi ketika masuk kepada momen yang kelima, keenam, dan seterusnya, kita menjadi orang yang secara wajar itu bersikap jujur, berbicara kebenaran. Nah, itu berarti karakter atau kualitas atau keutamaan kejujuran telah terbentuk di dalam diri kita. Kita telah menjadi manusia yang jujur. Nah, ini dia ya. Begitu juga misalnya kita kepengen menjadi seorang pekerja keras. Ya. Aduh, aku pengen menjadi seorang hard worker, seorang apa ya, seorang pekerja keras gitu kan. Nah, waduh, tapi sulit ini saya bawaannya itu apa cenderungnya itu males gitu kan. Cenderungnya saya bangun itu kesiangan gitu kan. Wah, kalau gitu saya harus latihan ya. Latihan. Saya mau bangun pagi itu setengah lima, langsung saya cuci muka, langsung saya berdoa, baca Alkitab, merenungkan bagian Alkitab, kemudian berdoa. Setelah itu saya akan olahraga jam 5, ya, senam atau lari-lari kecil. Lalu setelah itu jam setengah 6 saya mandi. Lalu setelah itu jam 6 kurang seperempat saya mulai membaca bahan-bahan mata kuliah yang kemarin saya ikuti di kelas misalnya. Wah, kita sudah punya rencana itu. Tapi benar, realisme dari Tuhan Yesus ya, bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah gitu kan. Nah, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Kalau menurut etika kebajikan, daging ini bisa dilatih. Kita bisa melatihnya. Kalau kita mau memaksa diri untuk rela, rela memaksa diri. Saya harus bangun setengah lima. Lalu saya cek lagi, oh kenapa saya nggak bisa bangun setengah lima? Karena saya biasa tidur di atas jam 12 malam. Oh kalau begitu saya akan undurkan atau saya akan majukan, maaf, jam tidur saya jam 11 malam, saya sudah harus tidur. Awalnya sulit, waduh pikiran kemana-mana, sudah di tempat tidur tapi nggak bisa tidur. Paksakan diri. Lama-lama setelah seminggu bisa tidur persis jam 11, bisa bangun persis jam setengah 5 pagi. Lalu kita mulai dengan susah payah. Aduh, saat teduh, ngantuk, ketiduran. Ya kan, sudah baca Alkitab, kemudian kita ketiduran. Besok kita coba lagi, coba lagi, coba lagi. Sampai akhirnya kurang lebih dalam waktu 1 bulan, mulai terbentuklah sebuah kebiasaan baik. Karakter tertentu telah terbentuk dalam diri kita. Rajin dan disiplin. Nah, ini yang dimaksud oleh etika kebajikan dengan latihan kebajikan ya, latihan kebajikan. Nah, pendidikan tentu penting dalam arti kita mendapat masukan-masukan, informasi-informasi ya tentang karakter. Nah, tapi tidak kalah pentingnya adalah role models atau panutan atau contoh atau teladan. Ya, kita butuh teladan nih. Kita pengen jadi orang rajin. Wah, kita nih bertemannya dengan orang yang rajin. Gitu. Kan biasanya memang ya pergaulan itu akan membentuk suatu kebiasaan. Maka Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 33 kan mengatakan jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Sebaliknya juga betul. Pergaulan yang baik itu akan membangun kebiasaan yang baik. Nah, ini kita perlu panutan. Makanya pergaulan kita upayakan ya bergaul dengan orang yang rajin, orang yang berdisiplin, ya, orang yang jujur, orang yang punya keberanian untuk melakukan kebenaran, misalnya berteman dengan semua orang oke, tapi ada orang-orang yang perlu kita jadikan panutan. Etika kebajikan memberi perhatian khusus kepada peran para teladan moral dalam membentuk dan menginspirasi karakter kita. Nah, dengan mengamati dan mencontoh individu-individu yang memiliki keutamaan, sudah punya karakter, ya, kita dapat mempelajari dan mengadopsi kualitas-kualitas positif mereka. Nah, itu ya. Nah, yang kelima, etika kebajikan menekankan tanggung jawab pribadi. Jadi kita sendiri nih yang bertanggung jawab ya untuk mengembangkan diri kita, atau kita mau jadi apa itu tergantung kita. Kita mau jadi orang yang memiliki keutamaan moral, bisa komitmen, latihan, bergaul dengan orang yang bisa menjadi teladan. Atau mungkin kita, saya repot-repot banget, saya mah maunya seadanya sajalah. Oh bisa. Maka ditekankan sekali dalam etika kebajikan tanggung jawab pribadi. Nah, ini ya. Etika kewajiban menekankan tanggung jawab moral personal atau pribadi dalam mengolah, menumbuhkan, mengembangkan, membuahkan, mewujudkan keutamaan-keutamaan atau kualitas-kualitas kita. Etika kebajikan menekankan individu-individu memiliki suatu kewajiban untuk mengembangkan kualitas-kualitas yang baik dan membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkeutamaan atau prinsip-prinsip yang benar. Nah, ini ya. Nah, ini luar biasa kalau menurut Pak Rudi, etika kebajikan itu ya. Teman-teman mungkin mulai berpikir bagaimana membedakan etika kebajikan dengan etika kewajiban atau deontologi ya, dan etika tujuan atau konsekuensialisme yang kemarin sudah mulai dikenal ya. Nah, tapi ada kritik juga terhadap etika kebajikan ini ya, sekurang-kurangnya ada tiga. Pertama ya, apakah keutamaan-keutamaan atau kualitas-kualitas moral itu bisa didefinisikan secara universal atau relatif, secara kultural dan kontekstual. Misalnya bicara tentang loyalitas dan pengkhianatan. Mungkin kita mengatakan secara universal, loyalitas itu memang suatu kebajikan. Harus jadi karakter, jadi keutamaan kita, kesetiaan. Loyalitas kepada suami atau kepada istri, loyalitas kepada gereja, loyalitas kepada bangsa dan negara, loyalitas kepada teman atau sahabat, ya kan? Tapi gimana? Apakah itu universal? Demikian juga pengkhianatan itu kan secara universal jahat. Tapi nampaknya dalam kalau lingkungan tertentu, jangan-jangan yang namanya loyalitas dianggap sebagai sebuah kebodohan. Ya, demikian juga pengkhianatan dianggap sebagai suatu nilai yang tinggi. Nah, ini ada sebuah kritik. Meskipun saya kira semakin maju peradaban kita, semakin menyadari bahwa keutamaan-keutamaan moral itu bersifat universal, ya. Kejujuran, gitu kan. Kemudian kesetiaan, berpegang pada komitmen, misalnya. Kritik yang kedua, etika kebajikan memang menyediakan kerangka untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan, yaitu lewat latihan-latihan dan dengan memiliki panutan atau teladan. Tapi etika kebajikan tidak memberikan panduan yang jelas atau solusi yang memadai untuk dilema moral yang spesifik. Nah, jadi sebagai satu jalan pembentukan karakter seseorang, oke, etika kebajikan. Tapi gimana ketika orang yang baik dihadapkan pada situasi yang sulit, yang dilematis? Orang yang jujur diperhadapkan pada situasi, kalau dia berkata apa adanya, maka orang yang bersembunyi di rumahnya akan ditangkap dan dianiaya. Kalau dia tidak berkata apa adanya, dia menyelamatkan orang itu, tetapi dia telah berbohong, misalnya. Apakah itu tidak bertentangan dengan karakternya?
Nah, ini ya. Ini dia. Nah, kritik yang ketiga, etika kebajikan terlalu menekankan kualitas-kualitas individu dan mengabaikan faktor-faktor luar eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku moral. Karena semuanya tergantung pada diri sendiri, ya, sehingga diabaikan ini bahwa tidak jarang kita itu sangat sulit untuk menentukan sikap. Saya mau jadi baik, ya kan? Tahu-tahu, tetapi apa masyarakat di sekitar kita itu penuh dengan kejahatan. Saya anti kekerasan, tapi budaya dalam masyarakat kita itu budaya kekerasan misalnya. Saya mau lurus, lurus saja, tapi di tengah-tengah masyarakat kita itu sudah biasa yang namanya kelicikan, korupsi dan sebagainya. Tentu saja kalau dari sudut pandang etika kebajikan itu tantangan, faktor-faktor luar itu tantangan, ya. Kita sendiri harus mengambil sikap. Tetapi mesti diakui faktor-faktor luar itu tidak jarang mempengaruhi juga. Mempengaruhi kita juga. Maunya lurus jadi mungkin agak bengkok-bengkok, agak belok-belok misalnya. Seperti itu. Nah inilah kritik terhadap etika kebajikan. Dan terakhir, tokoh etika kebajikan paling terkemuka adalah Aristoteles, filsuf Yunani kuno, ya, hidup 384 sampai 322 sebelum Kristus, dipandang sebagai salah seorang penggagas etika kebajikan. Dalam karya monumentalnya Nicomachean Ethics atau Etika Nicomacheia, ini sebuah judul yang sangat menarik. Nicomacheia itu anaknya, jadi Aristoteles itu menulis ceritanya itu panduan etis untuk anaknya Nicomacheia, ya. Dalam karyanya Nicomachean Ethics, Aristoteles menekankan olah atau pengolahan, pengembangan keutamaan sebagai sesuatu yang sangat penting bagi tumbuh kembang dan kemajuan manusia. Ya, kalau kita tidak berlatih kebajikan, kita tidak memiliki keutamaan atau karakter yang kuat secara moral, waduh, sulit dibayangkan kontribusi kita untuk kemajuan umat manusia. Nanti umat manusia terdiri dari orang-orang yang bermasalah dalam karakter atau kualitas-kualitas moralnya. Nah, itulah perkenalan kita dengan etika kebajikan. Ya.